Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pengakuan berbasis akrual. Topik bahasan ini tidak terkait dengan siklus akuntansi, tapi lebih terkait pada sistem pencatatannya. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama adalah periode pencatatan dan basis akrual. Yang kedua, kita mengenali dua sistem pencatatan, yaitu murni akrual dan semi akrual. Dilanjutkan, aplikasi pencatatan basis murni akrual yang seperti halnya kita bahas di topik-topik sebelumnya, dan diakhiri dengan aplikasi pencatatan basis semi akrual. Ini adalah sistem pencatatan yang baru kita diskusikan hari ini. Namun demikian, sistem pencatatan semi akrual ini justru relatif banyak digunakan di praktik. Topik bahasan yang pertama, periode akuntansi dan basis akrual. Pada dasarnya, satu siklus akuntansi itu terdiri dari dua subsiklus akuntansi. Yang pertama adalah selama periode berjalan, anggaplah mulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Desember, ini periode yang sama. Itu transaksi terus terjadi, di mana fungsi dasar dari subsiklus selama periode berjalan adalah menyiapkan transaksi dan melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut. Selanjutnya, subsiklus yang kedua adalah pada akhir periode. Misalnya setiap tanggal 31 Desember dan 1 Januari digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dan persiapan pencatatan untuk periode-periode selanjutnya. Jadi, subsiklus kedua ini fungsi dasarnya adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan sistem pencatatannya? Sebenarnya, standar atau aturan main di akuntansi menegaskan bahwa basis akrual itu jauh lebih baik daripada basis kas. Namun demikian, dalam implementasinya kadang-kadang sebagian perusahaan menerapkan basis kas. Standar akuntansi membolehkan pencatatan basis kas selama periode berjalan. Namun demikian, standar mewajibkan bahwa laporan keuangan harus disajikan berbasis akrual. Topik bahasan yang kedua, sistem pencatatan murni akrual versus sistem pencatatan semi akrual. Dari dua subsiklus tadi, maka dimungkinkan perusahaan itu menerapkan dua sistem, memilih salah satu. Yang pertama adalah sistem murni akrual. Kalau sistem murni akrual berarti perusahaan menggunakan basis akrual terus-menerus, baik selama periode berjalan maupun pada akhir periode.
Pilihan yang kedua adalah sistem semi akrual. Jadi perusahaan menggunakan basis kas selama periode berjalan, namun pada akhir periode dia harus mengkonversi ke dalam basis akrual karena standar menetapkan harus basis akrual untuk penyusunan laporan keuangannya. Dengan penjelasan ini saya harap kita sudah paham bedanya antara sistem murni akrual dan sistem semi akrual. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sistem semi akrual itu sebenarnya tidak direkomendasikan oleh standar, namun karena alasan kepraktisan dan kebiasaan, sistem semi akrual justru banyak diterapkan. Di sini ada penjelasan pencatatan berbasis murni akrual. Pengakuan berbasis akrual diterapkan di akuntansi baik pada subsiklus periode berjalan maupun pada subsiklus penyusunan laporan keuangan. Sementara yang semi akrual, selama periode berjalan, pencatatan akuntansi menggunakan basis kas. Artinya penghasilan dan biaya diakui ketika kas diterima atau dikeluarkan. Dan pada akhir periode, dalam rangka penyusunan laporan keuangan, menyesuaikan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, maka dilakukan perubahan dari basis kas menjadi basis akrual. Konsekuensi penggunaan basis akrual dan basis kas. Menggunakan metode murni akrual, maka pada akhir periode diperlukan pencatatan penyesuai untuk mengakui bagian dari aset atau liabilitas yang telah berubah menjadi biaya atau penghasilan. Seperti misalnya pembayaran di muka, maka pada akhir periode perusahaan harus melakukan pencatatan penyesuai. Berapa biaya dibayar di muka yang merupakan aset yang telah berubah menjadi biaya. Sebaliknya untuk penerimaan di muka. Pada akhir periode kita bertanya, berapa dari liabilitas yang telah berubah menjadi penghasilan. Dengan pendekatan murni akrual ini, pencatatan pembalik menjadi sebuah opsi. Sebaliknya dengan metode semi akrual. Pada akhir periode, pencatatan penyesuai misalnya terkait dengan biaya dibayar di muka atau pembayaran di muka. Maka pada saat membayar di muka kita akui sebagai biaya, bukan sebagai aset, karena basis kas. Maka pada akhir periode kita bertanya, berapa bagian dari biaya tersebut yang ternyata masih merupakan aset. Demikian juga untuk penerimaan di muka. Pada saat menerima uang dari uang muka, maka kita mengakui sebagai penghasilan. Pada akhir periode, kita harus melakukan pencatatan penyesuai dengan bertanya berapa penghasilan yang sudah kita akui ternyata masih merupakan kewajiban atau liabilitas. Nah, terkait dengan pencatatan pembalik, dengan sistem semi akrual, pencatatan pembalik harus dilakukan. Bukan lagi sebuah opsi, tetapi merupakan
keharusan. Mengapa? Karena pada awal periode kita harus mengembalikan sistem pencatatan kita dari akrual kembali ke basis kas. Kecuali perusahaan selanjutnya menerapkan basis murni akrual. Topik bahasan yang ketiga, aplikasi pencatatan sistem murni akrual. Terdapat 3 prinsip. Yang pertama, bahwa pencatatan mengikuti perubahan dana yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau belum terjadi biaya atau pendapatan, maka jangan tercatat sebagai pendapatan atau biaya. Harus dicatat di elemen yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan prinsip yang kedua, pencatatan pembalik merupakan opsi. Kalau perusahaan memilih dengan prinsip hati-hati, maka pencatatan pembalik dilakukan. Tapi kalau tidak, atau dia memilih prinsip teliti, berarti ketika terjadi transaksi itu terjadi sesungguhnya, maka pencatatannya harus teliti. Dan prinsip yang ketiga adalah bahwa sistem murni akrual ini direkomendasikan oleh standar akuntansi. Berikut ilustrasi pencatatan berbasis sistem murni akrual. 1 September 2017, Rapi membayar 24 juta rupiah tunai untuk sewa ruang dengan jangka waktu 1 tahun ke depan. Maka pencatatannya pada tanggal 1 September ketika pembayaran itu terjadi dengan menggunakan sistem murni akrual adalah sebagai berikut. Biaya sewa dibayar di muka sebagai elemen aset di debit, sedangkan kas sebagai elemen aset berkurang maka di kredit. Nah, pada saat pencatatan penyesuai dilakukan pencatatan atas terjadinya perubahan aset menjadi biaya. Dengan perhitungan 4 bulan, per bulannya 2 juta, maka pencatatan penyesuai kalau menggunakan sistem murni akrual adalah kita mengakui biaya sewa sebesar 8 juta rupiah, sedangkan aset berupa biaya sewa dibayar di muka berkurang di kredit sebesar 8 juta rupiah. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan sistem semi akrual. Ada 2 prinsip yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah bahwa pencatatan mengikuti perubahan kas yang terjadi. Ya, meskipun dibayar di muka ataupun diterima di muka, maka karena untuk kepentingan nantinya berubah menjadi penghasilan atau biaya, maka langsung dicatat sebagai biaya atau penghasilan. Dan prinsip yang kedua, pencatatan pembalik merupakan keharusan. Kenapa harus? Karena pada saat periode berjalan menggunakan basis kas, pada akhir periode dikonversi menjadi basis akrual, pada awal periode untuk persiapan periode berikutnya harus dilakukan konversi kembali ke basis kas. Menggunakan sistem akrual, maka pencatatan penyesuai dilakukan dalam rangka untuk mengakui besarnya biaya atau situasi yang lain dalam penghasilan yang masih merupakan aset atau liabilitas dalam situasi yang lain. Di awal periode dilakukan pencatatan pembalik agar pencatatan kembali dari basis akrual menjadi basis kas lagi. Jadi selama periode berjalan kita akui sebagai biaya, misalnya pembayaran di muka. Maka pada akhir periode kita melakukan pencatatan penyesuai untuk
mengakui berapa dari biaya tersebut yang ternyata masih merupakan aset. Atau untuk penerimaan di muka, ketika kita menerima di muka mengakui sebagai penghasilan, ketika akhir periode kita melakukan pencatatan penyesuaian untuk mengakui besarnya berapa dari penghasilan tersebut yang ternyata masih merupakan liabilitas, karena perusahaan harus menyerahkan manfaat tersebut di masa yang akan datang. Ilustrasi pengakuan berbasis semi akrual di sini 1 September 2017 praktis membayar 24 juta rupiah untuk sewa ruang dengan jangka waktu 1 tahun ke depan. Maka pencatatannya pada tanggal 1 September adalah biaya sewa debit, kreditnya kas. Karena semi akrual, maka pembayaran di muka tersebut diakui sebagai biaya. Nah, pada akhir periode, kita perlu melakukan pencatatan penyesuaian sebagai berikut. Di sini yang kita akui adalah sebesar 16 juta rupiah karena dari 24 juta rupiah untuk 1 tahun masih ada 8 bulan atau dalam hal ini adalah 16 juta rupiah yang masih merupakan aset bagi perusahaan, karena perusahaan masih bisa menggunakan sewa tersebut selama 8 bulan dari Januari sampai dengan Agustus akhir di tahun berikutnya. Maka pencatatan penyesuaiannya adalah di debit biaya sewa dibayar di muka, membentuk akun real ini, kemudian biaya sewa di kredit, karena biaya sewanya dari 16 juta, dari 24 juta, itu ternyata masih 16 juta yang merupakan aset, maka dikurangi dari biaya sewa. Namun demikian, pada awal periode berikutnya harus dilakukan pencatatan balik untuk mengembalikan dari basis akrual menjadi basis kas kembali. Bagaimana pencatatan balik yang lazim adalah yang pencatatan penyesuaian yang di debit menjadi kredit, yang kredit menjadi debit dengan nilai moneter yang sama. Demikian topik pembahasan kita tentang pencatatan berbasis akrual, khususnya adalah sistem murni akrual dan sistem semi akrual. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.